Halo guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Kalau kemarin itu gua sempet dapet Samsung Galaxy S20 Ultra dengan harga 3,8 juta aja. Di video kali ini gue dapat lagi nih keluarga dari Samsung Galaxy S20 series yang gue dapetin dengan harga cuman 3 juta pas aja. Yes, ini adalah Samsung Galaxy S20 Plus. Dan ini tuh kondisinya sama ya sama Samsung Galaxy S20 Ultra yang gue review kemarin, dimana layarnya ini tuh mengalami isu flickering. Kalau kata orang ini tuh namanya gremet. Tapi jujur menurut gua di antara minus-minus layar lainnya, minus gremet ini adalah yang paling worth it nih kalau seandainya teman-teman pengen cari HP second Samsung yang ada minusnya. So di video kali ini gue sekalian ngebahas juga apakah worth it buat beli Samsung Galaxy S20 Plus di tahun 2022. So buat kalian penasaran sama reviewnya, tanpa basa-basi lagi langsung aja check this out. Alright, pertama-tama mungkin kita bakal bahas dulu ya HP ini dari hal yang paling gua nggak suka, yaitu dari sektor desainnya. Yes, jujur gua sebenarnya nggak gitu suka sama desainnya Samsung Galaxy S20 Plus ini. Karena kalau seandainya teman-teman lihat bagian belakang HP ini tuh menurut gua lebih mirip kayak HP mid-range nih ketimbang sama HP flagship, karena desainnya ini tuh menurut gua kurang gitu berkarakter. Di sini kalau seandainya teman-teman lihat HP ini tuh kelihatan kayak Samsung A series di tahun 2020. Cuman kalau seandainya teman-teman flip HP ini ke bagian depan, HP ini tuh menurut gua baru nih kelihatan aura flagshipnya, karena layarnya ini tuh menurut gua kelihatan premium banget. Di sini kalau seandainya teman-teman lihat HP ini tuh masih pakai layar curve yang kelihatan mewah, dan dari segi feel bodinya pun HP ini juga berasa solid. Nah, untuk spek yang dibawa oleh layar HP ini pun menurut gue juga nggak main-main. Dimana untuk spesifikasinya HP ini tuh dibekali dengan layar berukuran 6,7 inch, yang dimana panelnya menggunakan Dynamic AMOLED dengan resolusi Quad HD+. Refresh rate dari HP ini pun juga sampai 120 Hz, sehingga menurut gua untuk experience layarnya HP ini tuh udah top grade banget nih, meskipun HP ini tuh ada minus gremet-gremetnya. Well, jujur sebenarnya menurut gua minus ini tuh nggak gitu ganggu banget dari segi experience, dimana kalau seandainya menurut pemakaian gua, layar HP ini tuh masih bisa banget nih dinikmatin detail dan juga warna khas AMOLED-nya. Ditambah lagi speakernya juga udah bagus karena udah pakai setup dual stereo speaker, sehingga gue bisa bilang HP ini tuh meskipun punya minus, tapi minusnya ini tuh nggak berasa sama sekali, karena menurut gue gremetnya pun sepanjang gue pakai juga jarang banget muncul. Nah, sekarang kita ngomongin soal dapur pacu dari si Samsung Galaxy S20 Plus. Untuk speknya sendiri menurut gua HP ini sebenarnya masih oke banget nih, karena HP ini pakai chipset Exynos 990 yang dikombinasiin dengan RAM 8GB serta storage 128GB yang masih bisa diekspansi lagi sama microSD. Tentu aja untuk penggunaan sehari-hari HP ini tuh nggak bakal ngecewain, dimana kalian tuh bakal dimanjain juga sama One UI 4.1 yang berbasis Android 12 yang masih running di Samsung Galaxy S20 Plus ini. Lalu mungkin buat teman-teman yang nanyain gua soal performa gaming dari Samsung Galaxy S20 Plus, well, kalau seandainya kita bahas soal performa gaming, sebenarnya gua masih cukup suka ya buat main game di Samsung Galaxy S20 Plus ini. Emang sih bisa dibilang HP ini tuh nggak sekenceng HP-HP zaman sekarang yang udah pakai Snapdragon 778G, tapi menurut gua HP ini tuh performanya nggak jauh banget lah. HP ini tuh masih bisa ngejalanin game PUBG Mobile dengan lancar. Cuman kalau seandainya Genshin Impact, gue lebih saranin kalian buat pakai grafik medium aja nih. Karena dengan grafik medium, settingan tersebut menurut gue adalah settingan yang paling pas nih antara performa dan juga suhu yang dikeluarin. Nah, kalau tadi gue bilang HP ini tuh punya performa yang cukup oke, menurut gua dari sektor baterai HP ini juga bisa dibilang udah cukup oke nih, karena HP ini punya baterai berukuran 4500 mAh, yang dimana menurut gua untuk pemakaian satu harian HP ini tuh sebenarnya masih cukup banget. Cuman mungkin SOT-nya tuh nggak bakalan sebagus HP-HP zaman sekarang yang baterainya sama kayak HP ini, dimana untuk SOT-nya Samsung Galaxy S20 Plus ini tuh cuma bisa bertahan hingga 4-5 jam aja. Untungnya untuk chargingnya HP ini tuh masih dibekalin dalam kotak paket pembeliannya. Dan menurut gue charging dari dalam kotak paket pembeliannya pun juga udah cukup cepat, yaitu sampai 25 watt yang bisa ngecas HP ini dari 0 sampai 100 dalam waktu 1,5 jam aja. Lanjut ngomongin soal kamera dari Samsung Galaxy S20 Plus ini.
Untuk setup kamera sendiri, HP ini tuh dibekali dengan setup 4 buah kamera belakang, di mana kamera utamanya HP ini tuh memiliki kamera utama sebesar 12 megapiksel. Selain itu ada juga kamera-kamera lain seperti telefoto 64 megapiksel dan juga ultrawide 12 megapiksel. Sedangkan untuk kamera depannya sendiri, HP ini tuh memiliki kamera depan sebesar 10 megapiksel. Nah, untuk satu kameranya ini bisa gue bilang adalah sektor favorit gue dari Samsung Galaxy S20 Plus. Karena menurut gue secara hasil fotonya, HP ini tuh bisa banget nih buat kalian andelin untuk siang hari maupun di malam hari. Di sini kalau seandainya teman-teman pakai HP ini untuk foto di siang hari, HP ini tuh punya hasil gambaran detail dan juga punya dynamic range yang oke banget. Serta menurut gue warna yang dihasilin dari HP ini pun juga udah ready to use nih. Kalau seandainya teman-teman pengen post langsung hasil fotonya ke sosial media kalian. Foto selfie-nya pun menurut gue juga udah cukup banget untuk kebutuhan sehari-hari. Begitu juga untuk foto low light, HP ini tuh menurut gue juga udah cukup banget. Karena HP ini tuh memiliki fitur night mode yang ada di ketiga lensanya. Jadinya untuk foto malam hari pun HP ini masih bisa diandelin untuk tahun 2022 ini. Sehingga untuk urusan foto-foto gue bisa banget rekomendasiin si Samsung Galaxy S20 Plus di tahun 2022 ini. Lalu ngomongin soal sektor videografinya, HP ini tuh secara sektor video bisa ngerekam hingga 4K 60fps, yang dimana ini tuh teman-teman bisa lihat ya, untuk hasilnya HP ini tuh punya perekaman yang stabil banget. Gak lupa juga HP ini juga sebenarnya ada support hingga 8K sampai 24fps. Cuman menurut gue perekaman 8K-nya kayaknya nggak gitu kepake nih, karena hasilnya tuh patah-patah dan kurang gitu stabil. Lalu kalau kita ngomongin soal perekaman kamera depan, sebenarnya HP itu udah cukup oke. Cuman sayangnya pas gua tes HP ini di 4K 60fps, kamera depannya ini tuh menurut gua kurang gitu stabil nih. Yang hasilnya kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke guys, jadi sekarang yang gue coba ini adalah perekaman kamera depannya dari Samsung Galaxy S20 Plus. Dan ini resolusinya gue mentokin ya, yaitu di 4K 60fps. Kira-kira kayak gini hasilnya. Menurut kalian gimana buat stabilisasi sama audionya? Langsung aja bisa nilai sendiri gimana untuk hasilnya. Thank you. Nah, lanjut ke sektor terakhir yaitu ngebahas mengenai harga dan juga kesimpulannya. Menurut gua dengan harganya yang 3 juta dengan minus gremet, sebenarnya HP ini tuh worth it banget nih kalau teman-teman pengen beli sebagai HP kedua kalian. HP ini tuh menurut gua kalau seandainya kalian lihat layarnya, ini tuh minusnya kayak nggak kelihatan sama sekali. Even bahkan kalau seandainya kalian itu beli yang minus gremet, ini tuh sepanjang beberapa kali gue beli HP ini, gremetnya ini tuh nggak selalu muncul. Jadinya gremetnya ini tuh bakal muncul di beberapa waktu aja. Dan di beberapa waktu lainnya pun HP ini juga bakal kelihatan normal-normal aja. Jadinya itu adalah alasan kenapa gue bilang HP yang gremet itu tuh worth it banget. Karena dengan budget kalian yang jauh lebih minim, kalian tuh bisa dibilang hampir dapat experience yang sama kayak HP flagshipnya Samsung yang nggak ada minusnya. Dengan HP ini kalian tuh bakal dapetin kamera yang cakep dan juga performa yang masih kenceng banget. Dan selain itu HP ini menurut gue juga lengkap nih dengan fitur-fitur esensial lainnya seperti NFC dan juga IP68. Jadinya palingan segitu dulu aja video gue mengenai review dari Samsung Galaxy S20 Plus ini. Kalau teman-teman pengen beli HP ini langsung aja bisa menuju link yang udah gue taruh di kolom deskripsi. So palingan segitu dulu aja video kita kali ini. Jangan lupa juga buat like dan juga subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.